Baik, kita mulai ya. Pertemuan yang ketujuh, mata kuliah pemrograman web. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita bahas hari ini adalah membuat desain formulir untuk mengentry data mata kuliah. Desain formnya dulu, kemudian baru proses menambah datanya. Ya. Nah, ini dasarnya dari file mata kuliah ya. Ini tutorial seperti biasa saya tampilkan ya. Kemudian nanti untuk formulir itu bisa dilihat di dokumentasinya sini. Ada form ya, ada banyak itu jenis formnya, ada yang horizontal, ada inline form ya, yang kita bahas nanti horizontal. Oke, ke sini. Jadi awal mulanya berangkatnya dari file mata kuliah. Ya, kemarin kita sudah bahas mata kuliahnya, kemudian sudah juga mata kuliah delete. Menghapus datanya sudah berhasil. Kemarin ada tugas saya minta dimasukkan menggunakan apa kemarin? Switch alert ya. Bisa masukkan itu? Tampilnya bisa. Tapi hapusnya nggak bisa, bukan nggak bisa ya, tapi belum bisa, karena ada yang bisa, ada yang bisa ya. Jadi harusnya prosesnya itu kalau menghapus, hapus dulu datanya, ya. Kalau dia berhasil, tampilkan berhasil. Kalau dia gagal, tampilkan gagal. Gitu prosesnya sebenarnya. Saya belum cek lagi. Nanti aja terakhir baru saya cek ya. Baru kaget nanti. Baru kaget ternyata tidak sesuai semua. Ya. Nah, jadi kita sudah punya dua buah file untuk mata kuliah, yaitu mata kuliah PHP dan mata kuliah delete PHP. Nah, sekarang kita masuk untuk membuat form menambah mata kuliah. Menambah mata kuliah itu menggunakan file mata kuliah _add ya. .php. Jadi dari sini nanti ini hanya untuk mengisi saja. Setelah itu diklik kirimnya atau simpannya, nanti dibawa ke file mata kuliah save. Nah, di sini ada proses untuk menyimpan. Setelah proses menyimpan selesai, kembali lagi ke mata kuliah. Di sana dilihat mata kuliah yang dimasukkan itu sudah masuk atau belum. Ya gitu ya. Oke, silakan dibuka file dashboard. Ya, dibuka file dashboard, kemudian di save as menjadi mata kuliah _add php. Dashboard PHP ya, di save as. Ini dashboard PHP, kemudian di save as menjadi mata kuliah _add.php. Ya, mata kuliahnya disambung, mata kuliah _add.php. Kalau sudah di save as, kemudian disesuaikan kodenya sehingga menjadi seperti itu ya.
Ini di dashboard ada banyak kodenya. Ya, disisakan jadi seperti ini aja. Jadi silakan di blok dari sini ya, kanvas, terus saja di blok ke bawah sampai ke sebelum main itu. Ya. Nah, yang ini ya, sisakan seperti ini aja. Nah, jadi ada dua buah tag, yaitu main dan div seperti ini ya. Jadi main dan slash main ini tetap dibiarkan slash mainnya, yang div dan slash div untuk judul di atas. Sudah ya. Nah, kemudian dirubah yang H1 kelas H2-nya itu dirubah ya, disesuaikan. Bukan dashboard, tapi tambah mata kuliah. Yang teks dashboard ini diganti. Tambah mata kuliah. Nah, silakan di-save dulu, kemudian tampilannya dilihat ya. Kalau file dashboard itu kita belum berubah ya. Ini masih seperti ini, kemudian kita mulainya dari mata kuliah. Di mata kuliah, ini sisa data saya yang kemarin, yang beberapa dihapus. Nah, kita juga sudah di beberapa pertemuan yang lalu itu membuat linknya di tombol tambah ini. Nah, tombol tambah ini ada di situ di ujung kiri bawah itu, dia mengarah ke mata kuliah underscore add ya. Kalau diklik, nah sudah tampil ke sini. Tinggal kita ngisi bagian bawahnya, ngisi buat bikin desain formnya. Ya. Jadi harusnya nanti ketika mengakses foldernya, folder web itu bukan dipilih file ya, tapi langsung tampil nanti harusnya. Tapi belakangan aja itu, kita akan masuk nanti ke login satu user, habis itu nanti dikembangkan lagi jadi multi user. Kalau multi user itu ada tambahan tabelnya nanti. Ini data mata kuliah punya siapa. Nah, kalau data mata kuliahnya semuanya total, semuanya sama. Ya, tapi yang untuk nilainya ini nilai punya siapa, pakai NIM. Baik ya. Nah, ini desain formnya. Untuk data mata kuliah, disisipkan kode berikut ini. Ini bukan hanya satu ya, ini baru ada satu aja formnya, yang ini sampai di sini. Nanti di bawah sini ada lagi tambahannya. Mata kuliah itu ada 3 field, kode mata kuliah, nama mata kuliah, sama SKS. Ditambah satu lagi nanti buat tombol simpan. Ya, jadi seperti ini, dimasukkannya di mana? Masukkannya di sini, di atas main. Jadi seperti ini form. Ditutup dulu ya, /form. Begitu. Supaya nanti nggak lupa.
Jadi ada form, ada slash form penutupnya. Lalu di tengah-tengahnya dimasukkan div kelas row MB3, nanti sambil saya jelaskan. Div kelas row MB3, ada tutupnya itu, slash div dulu. Row MB3 ya. Di sini ada label di dalamnya ya. Form label. Lanjut ya. Ada div kelas call sm2 sampai div ada juga ya. Jadi dibuatkan dulu div di sini. Div kelas sama dengan call sm2. Apakah bisa dua itu diganti dengan angka lain? Bisa nanti ya. Ya, disimpan kemudian di refresh tampilannya ya, add itu. Ada teks sebelah kiri, sebelah kanannya ada kolom isian. Oke, seperti ini ya.
Jadi di sebelah kiri ada teksnya, lalu sebelah kanan ini ada kolom yang bisa diisi. Di situ juga ada tulisan di dalam ya. Tapi kalau kita ketik sesuatu di dalam, tulisannya hilang. Oke, saya jelaskan. Di kode ini ada di class row, maksudnya dia membentuk sebuah baris. Jadi barisnya itu yang terblok ini 12 sampai dengan 17. Ini bentuknya adalah baris. Kemudian ada kelas di sini MB mendatar 3. Ini belum kelihatan kalau di bawahnya tidak ada sesuatu, belum kelihatan. Nanti setelah kita tambahkan baru kelihatan ini. Kalau kita ubah angkanya sampai Bootstrap versi 5 ini kalau nggak salah sampai 4 dia. MB1 1 2 3 4 6 sampai 6. Ya, jadi MB-nya ini bisa dirubah 1 sampai 6. MB0 bisa. MB itu maksudnya M itu margin, kemudian B itu bottom. Jadi dia ngeset bottom yang bawah ya. Margin bawahnya itu 3. Tapi 3 itu bukan 3 pixel ya. Ada ukurannya tersendiri punyanya Bootstrap. Jadi dia dikali berapa gitu. Jadi kalau MB3 tuh nanti akan ada jarak dengan yang di bawahnya. Kalau di MB0 atau dihapus sama sekali dia langsung mepet. Ini belum kelihatan karena baru 1 ya. Kemudian yang di bawahnya ada label class call SM. Ini kolom. SM ini kalau di Bootstrap adalah ukuran untuk layar ya. Jadi SM itu small. Ada yang tengah itu MD. Mid ya. Middle atau medium. Yang paling besar adalah XXL dia. Jadi ini bisa diubah sebetulnya. Jadi call SM, bisa call MD, call LG, call XL, XXL. Nah ini akan berbeda dia sesuai dengan layar nanti. Ya, kalau kita ubah nanti ya. Kemudian ada di sini 2. Ya, ini angkanya dari 1 sampai 12. Karena di Bootstrap itu dia punya grid atau kolom jumlahnya 12 dia bikin. Sementara kalau form label ini untuk definisi teksnya ini ada posisi di tengah ya. Di tengah itu bukan di tengah secara horizontal tapi secara vertikal. Ini kalau saya matikan ya, cara matikan itu ditambah aja X di depannya, dia tidak dikenali lagi sebagai call form label ya. Tampilannya seperti ini. Pakai call form label ya. Terus saya refresh. Dia berubah naik ke atas. Jadi dia bukan di posisi tengah secara vertikal lagi terhadap ini. Posisinya di atasnya. Dan dari sisi tampilan memang nggak bagus ya. Nah kalau dia hapus yang X-nya, di refresh lagi, dia akan kembali ke tengah. Nah seperti itu. Ya, detailnya nanti silahkan dilihat di dokumentasi. Kemudian bawahnya sini ada juga call SM2, sama-sama 2. Ini menunjukkan jumlah grid yang ada di sini ya. Ini grid ini jumlahnya 2 hitungannya. Yang ini juga 2. Karena jumlahnya ada 12, berarti sisanya di sini berapa? Ada 8 ya. Pokoknya totalnya ada 12. Kalau dia lebih dari 12 dia akan pindah ke bawah. Contoh. Ini call SM2. Terus di sininya 10 ya, 12 totalnya kan. Maka kalau di refresh full sudah ada 12. Tapi kalau 11 dia akan ke bawah dan di sini ada sisa 1. Karena apa? Karena gridnya itu sudah 12. Jadi kita harus menghitung berapa. Nah, lalu pertanyaannya kenapa di sini di call SM2 2 gitu. Ya. Jawabannya sederhana saja, karena kode mata kuliah itu isiannya nggak banyak. Isiannya pendek, ngapain sepanjang-panjangnya? Dan itu secara psikologis ketika dia panjang, orang mikirnya ini isiannya bisa panjang. Padahal, berapa digit di database kode mata kuliah? 9 ya? 3 karakter huruf, lalu diikuti 6 angka. Nah, kalau sampai sepanjang itu, sampai full layar, ngapain? Itu ya. Nah, kemudian di sini ada input type-nya teks.
Input ini banyak macamnya, ada teks, ada password. Kalau teks seperti ini kalau diisi kelihatan hurufnya. Kalau dia password, kalau diketik seperti ini tampilannya. Kemudian number, ini nggak bisa pakai karakter, harus angka. Kalau angka dia bisa diisi. Nah, kemudian ada lagi email. Nggak cukup sampai di sini, harus pakai add dia. Kalau nggak bisa, ditolak nanti. Nah, begitu juga URL dan seterusnya ya. Saya kembalikan lagi karena isiannya teks yang bisa dilihat dan tidak ada format apa-apa, maka tipenya adalah teks. Apa? Kalau pakai Bootstrap tampilannya kayak gini. Ya, kalau nggak pakai kacau tampilannya. Ya, itu sebagai bantuan ya. Kita tidak perlu capek-capek bikin desain tampilan, kita gunakan saja. Codingannya itu apa? Pakai sama nggak? Pasti beda lah. Kalau nggak sama sekali nggak ada kelas-kelas kayak gini. Contoh ya, pakai div aja, yang kelasnya nggak ada, label kelas sampai sini nggak ada, nggak pakai Bootstrap nih, ya, dua itulah. Nah kayak gitu. Ini masih pakai, ya, kalau nggak pakai, kelasnya dimatiin. Kayak gitu tampilannya, nggak bagus ya. Nah kita sudah dipermudah. Diperbolehkan, ini bahkan untuk TA silahkan dipakai Bootstrap, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita tidak dituntut untuk membuat desain sendiri, silahkan pakai yang ada. Bahkan punya template orang yang sudah jadi boleh dipakai. Misalnya untuk halaman admin itu ada banyak itu ya, ada Bootstrap admin dan sebagainya yang bisa di-download dan itu sudah jadi, bisa kita pakai desainnya ya. Nah, itu supaya kita lebih mudah aja. Kemudian ada placeholder. Placeholder ini untuk menampilkan tulisan di dalam kolom. Sementara belum diisi, jadi seperti itu belum diisi dia muncul. Tapi ketika dia diisi, dia hilang. Itu cuman pemberitahuan, ya. Dan ini bisa ditambahkan, misalnya kode kita itu hanya 9 digit, tinggal tambahkan 9 digit, misalnya 9 karakter, itu sebagai keterangan. Itu fungsinya placeholder ya. Berikutnya ada required. Required ini kalau mau kolomnya itu wajib diisi. Jadi kalau diklik tombol simpannya, nanti kalau itu masih kosong nggak bisa. Ditahan dulu. Kecuali nanti boleh kosong, maka required-nya dihilangkan. Ya, jangan dimasukkan required-nya. Kalau memang boleh kosong ya. Nah, di kita kode itu wajib, kenapa? Karena dia primary key, jadi wajib ada. Oke, lanjut ya. Tambahkan lagi. Nah, nambahkan yang kedua, ini untuk nama mata kuliah. Caranya, di coding ini, di copy yang ini. Satu blok seperti itu ya, 12-17 kalau punya saya. Ini diduplikat ke bawah, di copy, di paste di bawah. Ini di copy, di pastekan di bawah. Nah, ini yang kedua. Yang kedua sudah di copy, di paste di situ, disesuaikan. Nah, sesuaikan isinya. Yang saya kasih warna hijau. Bagian yang kedua, row yang kedua, silakan disesuaikan warna hijaunya. Apa?
Sambil diisi. Ya, di copy di situ, dipastikan di sini. Sudah di copy? Itu pas persis di bawah tuh. Ya, di situ. Pasti. Nah, sesuaikan tuh yang warna hijau itu, di situnya diganti. Warna hijau. Nah, itu kan kode kan masih kan? Sana nama mata kuliah, terus call-nya SM5, bukan 2. Sambil diisi. Nah, sesuaikan ya. Yang kedua, ini nama mata kuliah. Kalau SM-nya saya perpanjang jadi 5. Tipenya tetap teks, name-nya diganti. Ada kode MK, underscore MK, ada nama underscore MK. Ini dibuat sama dengan nama field di tabel ya. Nama field di tabel. Dan ini nanti akan ditangkap di file save. Yang kedua, di bagian nama mata kuliah sampai ke placeholder, di required juga karena kita perlu nama mata kuliahnya diisi. Sudah ya? Sekarang ada 2 sudah. Oke, tadi ada MB3 ya. MB3 itu berfungsi untuk menjadi jarak di sini. Jadi yang atas ini dia ngasih tahu saya, katanya di bawah saya itu jaraknya 3. Di bawah saya, di bawah kode mata kuliah. Jadi objek berikutnya yang muncul itu berjarak 3 marginnya. Ini bisa di set. Misalnya 4. Ya, yang atas ya, supaya bisa melihat efeknya. Nah, seperti itu. MB0. Sudah yang kedua? Yang ketiga. Di copy lagi ke bawahnya. Call SM1 required juga ya. Oke, yang kedua di copy kemudian di pastekan di bawahnya. Yang ketiga sekarang jumlah SKS ya. SM1 saya bikin. Kemudian tipenya number karena dia angka. Name-nya sesuai dengan yang ada di tabel ya, SKS. Ini yang dirubah, yang hijau. Kalau di copy sesuaikan yang hijau ya.
Nah, di save as tuh. Iya loh, tadi. Itu lewat itu. Ini lewat 1 sudah ini. Mana nih guys? Ini kan sudah yang ketiga. Mana? Yang nama mata kuliah tadi mana? Nggak ada. Save as dulu mata kuliah underscore add ya. Oke, lanjut ya. Tombolnya. Nah, di copy lagi. Di copy lagi ke bawahnya, sesuaikan yang warna hijau. Adanya warna hijau ya. Jadi di copy yang SKS lah kalau saya di sini. Kemudian ini bukan label tapi div class call sm2 kosong, nggak ada isinya karena kita akan menyesuaikan posisinya dengan kolom ya. Lalu di sini ada berapa itu? 10. Nah, biarkan 10. Tombol nih di tengah. Itu tombolnya yang warna hijau. Yang pertama yang ini ya. Ini untuk tombol simpan. Nah, yang kedua ini tombol reset untuk mengosongkan isiannya.
Sudah ya? Ada berapa warna kalau untuk tombol di bootstrap 5? Baru 2. Yang disebutin itu baru 2. 4. 4. Success, danger, warning, primary, secondary. Apa lagi? Apa? Light, dark, jangan ngasal. Lihat di dokumentasi. Dokumentasi ada semua ya. Oke, tampilannya seperti itu. Terserah kalau urusan warna ya. Ada juga beberapa desain yang misalnya untuk kosongkan atau reset itu dia bukan berupa tombol, ada tulisan teks, link, ada garis bawah kalau diklik baru. Supaya apa? Itu membedakan antara tombol yang digunakan untuk melakukan submit ya. Harusnya yang kayak gini nih penjelasannya ada di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Sudah dapat belum? Belum ya. Harusnya itu di awal. Jadi kalau buat desain itu sudah langsung bagus gitu. Oke, lanjut ya. Tampilannya punya saya seperti itu. Ya, sebelum masuk ke sini, dipastikan dulu semua isian ya, termasuk kolom untuk mengisi dan tombolnya itu berada di dalam form dan slash form. Jadi kita punya di sini ada 3. Ada kolom yang namanya ya. Nama itu dirujuknya ke sini, name. Name-nya ini tidak boleh sama. Kalau dia sama, dia akan ngambil yang terakhir. Misalnya di bawah, dia akan ngambil yang di bawah. Ya. Dan nama ini sifatnya case sensitif, huruf besar kecil berbeda nanti. Ya. Kalau waktu diketik di sini hurufnya ada yang besar, nanti pada saat menyimpan data harus besar juga. Kalau kecil dia nggak terkirim, bukan nggak terkirim, tidak tertangkap datanya. Jadi semuanya harus berada di dalam form dan slash form. Kalau di luar itu maka tidak terkirim. Beberapa ya, contoh misalnya yang ini, yang satu ini kode MK-nya ditaruh di atas. Taruh di atas form misalnya. Maka pada saat disimpan, kode mata kuliah itu nggak akan terkirim datanya. Yang kita entrykan itu nggak akan terkirim ya. Jadi dia harus berada di dalam form sini, termasuk tombolnya. Tombol kita ini ada 2 di sini, berada di dalam form. Ini kalau dikosongkan, sudah diisi ya, diklik kosongkan, maka dia akan mengosongkan. Nah, terus kode mata kuliahnya dikosongin, terus SKS-nya diisi, lalu diklik simpan. Maka akan muncul pesan seperti ini. Ini tandanya required tadi. Kalau required-nya dihilangkan, maka tidak muncul pesan ini. Datanya akan langsung dikirim, kalau tidak ada required. Ya. Maka nanti silakan diperhatikan ketika bikin project atau apapun, yang wajib diisi itu dikasih required ini tadi. Dikasih required seperti ini. Kalau dia wajib diisi ya, kalau dia nggak wajib, jangan dimasukkan itu.
Kalau masih boleh ditinggalkan misalnya, maka jangan ditaruh required. Oke ya. Oke, di dalam form itu ada yang namanya action dan method. Ya, di sini form masih seperti ini aja. Jadi belum jelas ini. Ya, kita membuka file apa? Data ini yang diisikan di situ 3 kolom itu, kode mata kuliah, nama mata kuliah sama SKS itu, ketika diklik kirim atau diklik simpan, itu dibawa kemana? Ke file apa yang memproses nanti itu belum. Ya. Maka dimasukkan di dalam sini nanti ada 2 buah, yaitu pertama action. Action ini menunjukkan file yang akan dieksekusi atau file yang akan mengolah data kiriman dari form. Jika tombol submitnya diklik, jadi kembali kita ke depan sini tadi, kita masih berada di sini, ya, di mata kuliah add. Ketika tombol simpannya diklik, nah dibawa ke sini. Isiannya yang 3 itu dibawa ke sini. Nah, supaya bisa dibawa ke sini, maka harus di-set action-nya. Nama filenya apa? Ya, masukkan dulu ya. Nanti aja lah masukannya ya. Kalau tidak dimasukkan, sebenarnya dia akan memproses dirinya sendiri. Action-nya tuh dibikin kosong, nggak apa-apa, bisa. Tapi kode mengolahnya harus di situ juga. Nah, masalahnya kita sudah ngeset dari awal, kita punya file 2, mata kuliah add sama mata kuliah save. Mata kuliah save ini khusus untuk memproses simpannya. Kemudian yang kedua di dalam form itu ada yang namanya method. Method ini cara atau bentuk kiriman data. Cara ngirimnya gimana? Waktu kita menghapus data, kita menggunakan get. Ya, ini seperti ini dulu. Mata kuliah underscore delete titik php tanda tanya. Nah, yang ini. Nah, seperti ini ya. Kode MK sama dengan bla 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 di situ. Itu namanya metodenya get. Akan kelihatan di bagian URL. Nanti saya tunjukkan ya. Pilihan metode itu ada 2. Yang pertama post, yang kedua get. Nanti juga digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau untuk mata kuliah delete seperti ini metodenya adalah get. Kalau get itu kelihatan di sini. Nah, kalau post dia tidak tampak di URL ya. Kalau get dia kelihatan. Saya contohkan dulu ya. Mata kuliah delete ini saya matikan dulu semuanya. Oke. Ini mata kuliah. Kalau saya klik delete salah satu yang atas ini yang pemrograman web, ini kodenya di sini kalau saya taruh di situ kode MK sama dengan gitu ya. Saya klik. Oke, ini muncul di atas. Mata kuliah delete PHP tanda tanya kode MK sama dengan dan seterusnya. Munculnya seperti ini. Ini namanya get. Saya balikin. Ya, itu sudah contoh untuk get. Nah, sekarang yang post ini adalah yang mata kuliah add ini. Kita menggunakan post. Dirubah dulu ya. Silahkan ditambahkan dulu di dalam tag form, tambahkan ini. Jadinya seperti ini, ada actionnya dan method di dalam form. Langsung aja ya. Ini ada form, langsung aja action. Mata kuliah underscore save titik php. Sebelahnya method. Metodenya post. Postnya itu boleh huruf besar, boleh huruf kecil.
Nah, di form action, metodenya post. Actionnya ke mata kuliah SEP. Jadi akan dibawa ke situ ya. Kalau diklik simpan, dibawa ke mata kuliah SEP. Ini mata kuliah SEP di atas. Dan tidak muncul apa-apa di atas, hanya sampai nama filenya saja. Itu metode post ya. Sekarang saya ganti jadi get. Kita lihat. Ini filenya belum ada ya, belum kita buat ya. Nah, ini get. Ini jangan diikutin ya. Cuma ngasih contoh aja. Saya klik simpan. Beda ya. Kalau post di URL-nya tidak muncul apa-apanya, nama filenya aja. Tapi kalau pakai get nanti muncul seperti ini. Ada tanda tanya otomatis dia. Kode mata kuliah yang saya ketik tadi ini N, ada tanda ampersand di situ. Nah, nama MK-nya MTK dan kirimannya SKS sama dengan 2. Jangan sampai nanti ketika membuat login, ini misalnya username, yang ini password, metodenya get. Kalau diklik login, maka akan muncul di atas. Usernya langsung kelihatan yang diketik itu apa. Walaupun pada saat mengetik itu kita bikin type-nya itu password sudah. Misal ya. Yang MTK ini, yang nama mata kuliah, ini password. Tapi metode untuk formnya masih get. Masih kelihatan. Anggaplah ini sebagai username ya. Username-nya tes. Passwordnya misalnya di sini rahasia, padahal nggak kelihatan tuh ya. SKS diisi, kalau lu diklik simpan, metodenya get. Nah, di sini masih kelihatan rahasia. Yang diketik tadi itu percuma aja. Yang diketik memang nggak kelihatan, tapi pada saat dikirim kelihatan di atas. Kalau ada orang di belakang, lihat dia passwordnya apa. Maka ketika membuat itu tadi, saya katakan ini disesuaikan dengan kebutuhan. Pada saat mengirim data, pastikan data itu pada saat pengiriman nggak kelihatan. Nah, seperti itu ya. Saya kembalikan lagi, teks. Jadi kita akan lanjut ke mata kuliah SEP. Sampai sini dulu ada pertanyaan. Siapa yang berharap tadi hujannya sampai sore? Ada pertanyaan? Nggak ada? Belum? Belum apa? Formulirnya sudah jadi belum? Formulirnya tadi sudah jadi belum? Sudah? Oke, lanjut ya. Ini, menambah datanya. Silakan dibuka file mata kuliah delete, biar nggak terlalu banyak yang ketik. Mata kuliah delete, di save as menjadi mata kuliah save. File mata kuliah delete. Mata kuliah delete dibuka. Di save as mata kuliah SAPE titik PHP. Oke, sudah. Kemudian sisakan seperti ini. Mana tadi? Nih, jadinya seperti ini ya. Dibikin seperti ini dulu.
Nah, taruh seperti ini dulu. Kemudian diisi di bagian sini, di bagian antara include dan header. Yang titik 3 ini jangan diketik, maksudnya nanti ada lagi kode di sini. Ya, nah silakan seperti ini. Setelah include once, dimasukkan ada 3 buah variabel ini. Oke, sambil saya jelaskan ya. Di sini kita membentuk 3 buah variabel, namanya $kode MK underscore MK, ya hurufnya kecil semua. Nah, di sini ada sama dengan $_post, ini post ini huruf besar semua. Ya, lalu ada kurung kotak seperti ini, diikuti dengan ada nama di dalam sini, nama variabel. Variabel yang di sini di dalam kotak ini, ya 3 nih ya, kode MK, nama MK, SKS, wajib sama persis dengan yang ada di form tadi. Karena kalau tidak sama, satu huruf aja beda, datanya nggak ketangkap. Kenapa? Karena kita ngirim dari form tadi itu, dari mata kuliah add itu kode MK, hurufnya kecil semua. Nama underscore MK huruf kecil semua, ya. SKS huruf kecil semuanya. Jadi ini ada datanya, ada kiriman ini. Kemudian salah satu ya misalnya di atas, kiriman kolom kode MK itu dikirim menggunakan post, disimpan ke dalam variabel bernama $kode MK. Nah, yang kedua sama, kiriman kolom kiriman tadi yang ada isinya dikasih nama seperti wadah gitu ya, kasih nama mangkok lah. Mangkok ini dikasih label, dikasih nama MK. Lalu dituangkan ke dalam mangkok yang lain, namanya nama MK. Nah, ditampung dalam 3 variabel ini semua. Maka hati-hati di sini yang paling sering terjadi, nama di sini berbeda. Nulisnya di formnya itu kode MK, K-nya besar, yang K di sini. Ditangkap di sini K kecil, maka tidak akan pernah terisi. Kode mata kuliahnya itu nggak muncul, kenapa? Datanya masuk, nama mata kuliah SKS-nya masuk, tapi kodenya kok nggak muncul, kenapa? Masalahnya di sini. Salah. Satu huruf aja kadang salahnya. Nah, itu ya. Maka penting ketika membuat seperti ini, disesuaikan dengan nama field di tabel. Jadi tabel itu huruf kecil semua, pakai underscore. Jadi tinggal ngikutin, enak. Kesininya enak. Ya, nama variabel gini bikinnya enak juga. Udah ini ya. Saya belum. Ini kalau mau rapi misalnya ya, mau rapi di tab gitu. Misalnya.
titik koma di belakangnya ya, jangan sampai lupa. Dah, ini baru nangkap data. Nah, sekarang kita coba. Cara nyobanya kayak gini. Pakai echo. Dolar, kode MK. Langsung disambung aja ya, dolar kode MK, terus kayak gini. Dolar, nama, MK, dolar SKS. Titik koma. Kemudian matikan dulu yang headernya supaya jangan dilempar ke mata kuliah. Kita mau cek kirimannya itu bisa ketangkap di file save atau tidak. Sudah ya? Ini nama variabel. Oke, caranya dites seperti ini. Dari sini diperhatikan dulu ya, kode mata kuliahnya saya bikin A aja supaya kita bisa bedakan ya, atau gini A1 mata kuliahnya MTK, SKS nya 6, saya klik save. Nanti tulisannya A1 MTK 6 harusnya ya, diklik save atau simpan, hasilnya seperti ini. Apa itu? Ada yang ketinggalan nih. Dipisahkan aja ya. MK, tanda titik. Pisahkan pakai tanda pagar deh. Atau pakai spasi juga bisa. Karena variabel dolar langsung digabung jadi dolar lagi itu nggak bisa, nggak dikenal. Oke, tanda titik. Ini ada tanda titik ya. Titik itu maksudnya menggabung string. Titik, tanda petik, karena tanda pagar itu adalah string, maka wajib pakai tanda petik seperti ini. Ya, seperti itu. Tadi nggak bisa, karena tanda dolar tidak ada spasi sama sekali, gabung lagi dolar nggak bisa. Dipasi bisa, karena dia jadi pemisah itu. Nah, ini tandanya terkirim. Yang saya masukkan kodenya A1, ada di sini, berarti terkirim. Dan ini benar berarti. Yang ini ya, kode MK. Nah, sekarang saya rubah yang ini. Ini yang membuktikan ya. Ini K besar. Yang dikirim itu K kecil, saya nangkapnya K besar. Atau terbalik ya. Kemudian saya balik ke sini. Sekarang B3. Namanya SKS-nya 1. Kosong ya di sini ya. B3-nya nggak ketangkap ya. Kenapa? Karena nggak dikenali itu yang K besar tadi. Nah, gitu. Jadi kalau bisa 3 penyakit yang sering saya sebut itu sedikit-sedikit dikurangi. Diobati ya. Penyakit kutil, kurap, sama kudis. Kutil itu memang. Nah, sekarang dilanjutkan, ini hidupkan lagi aja yang header.
Lanjutan kode untuk menyimpan. Nah ini. Ditaruh di titik-titik tadi, di atas header. Headernya hidupkan lagi. Tanda titik-titik dihapus ya, yang echo dihapus. Itu hanya untuk membuktikan aja. Ini satu baris. Ya, yang ini satu baris. Jangan di enter ya, satu baris nih. Sisanya satu baris juga semua. Hapus, ganti sama ini. 5 baris nih. Saya bikin 2 versi sudah ya. Kalau yang delete kemarin itu langsung perintahnya delete from mata kuliah where kode MK sama dengan langsung variabelnya $kode MK. Nah, sekarang saya bikinkan menggunakan alias. Alias itu ditandai dengan titik 2, baru kasih nama apa aliasnya. Menggunakan binding parameter. Sudah semua daftar hadirnya? Nah, yang belum? Perintahnya untuk menambahkan data insert into. Nanti kalau di basis data kita tahu insert into, nama tabelnya apa, mata kuliah. Kemudian isinya yang mau dimasukkan itu apa, itu values masuknya, ada tanda kurung. Ini pakai alias, saya menggunakan parameter. Wajib sama tulisannya, besar kecilnya. Ini kode MK, titik 2 kode MK, di sini diwakili titik 2 kode MK. Aliasnya, jadi harus sama ya. Kenapa harus kayak gitu? Ini untuk pengamanan sebetulnya ya, jadi nggak langsung masuk di sini. Kalau mau langsung masuk bisa di sini, tinggal kasih langsung ganti aja $. Di sini $, di sini $, karena tadi variabelnya sudah kita bikin sama kayak gitu, bisa langsung ya. Itu cara cepat, makanya tadi saya bilang ini sudah 2 versi. Ini versi yang kedua, saya menggunakan binding parameter. Udah ya, punya saya belum ya?
Nah, silakan dicoba. Sudah berhasil ya? Paling penyakitnya sama. Dan coba masukkan ABC 123 234 sistem basis data, SKS-nya 2. Sistem basis data ABC 12 234, SKS-nya 2. Dah. Sudah. Oke. Nggak kemana-mana. Buka file add-nya. Nah, besarin bisa nggak? Tapi kacamata tuh nggak kelihatan tetap. Kodemu sama? Kamu nyontek dia atau dia nyontek kamu? Punya dia tuh ada yang selesai. Nah, dia udah tahu salah coba. Tapi punya juga salah kan nggak bisa masuk. Nah, kamu punya masalah nyalain yang lain. Benar. File add-nya mana? Buka file add. Sama, punyamu file add juga dibuka. Form, action, mata kuliah, step, method, post. Oke. Ntar dulu. Ini actionnya nggak jalan ini. Ini salah kodenya. Prompt. Oh iya. Oh, putih lagi. Bawahnya dulu lihat. Bawahnya itu. Slash formnya di bawah. Nah itu. Ini bener nggak? Slash form di bawah itu bener nggak? Udah. Nah, oke. Refresh dulu. Taruh dulu, undefined array, nama MK di set 4, masuk. Masuk Kak. Kemana? Terus SKS baris 4, baris 5. Mana yang R-nya dulu, saya lihat. Mana formnya? Name-nya kode MK, terus tutup kode MK lagi. Tetap, karena dia tadi masih kode MK, balik dulu, di back dulu, tampilannya tadi di back dulu. Nah, di refresh tampilannya, namanya masih sama. Kenapa mata kuliah berhasil dihapus katanya? Kan nambah. Sudah masuk? Saya tanya. Masuk. Nah. Itu data itu sudah ada belum? Yang B3 itu belum ada. Coba.
Ya. Ini ada get nih di atas nih. Kamu ngikutin saya tadi kah? Yang saya rubah get, kamu bikin get. Iya kayaknya. Ya, dibuka. Yang mata kuliah add filenya mana? Besarin dulu. Besarin tampilannya, saya nggak jelas lihatnya. Ya. Yang ini, yang add. Ya itu. Coba. Nah ini formnya belum ditambah nih. Actionnya tadi apa? Ketik aja, spasi, action, action dengan langsung sama dengan. Ya ada di situ nggak? Ya langsung ketik dulu. Mata kuliah untuk konsep PHP. Ya, ikutnya. Itu kalau gitu langsung di enter aja. Nah, saya cek dulu. Ini kode MK, name-nya, ini nama MK, terus bawahnya SKS. Sudah. Nah, sekarang ke yang itu, yang tab-nya. Nah, dulu ini oke, huruf kecil semua sudah. Ya. Nah, di tab. Di refresh dulu tampilannya. Oh, back dulu. Ke mata kuliah aja dulu, klik mata kuliah dulu. Baru klik tombolnya. Oke, baru di skip. Masuk nggak yang kamu isi? Jangan mudah percaya, tambah lagi. Nah, bikin yang lain. Diingat itu ya. Kodenya A4, terus apa lagi di situ? Bebas saja sembarangan ditulisi. Ya, bebas. Tuh, misalnya 6. Jadi A4 bebas 6. Ada nggak? Oke, ya. Sudah yang sebelah sana? Apa pesan errornya itu? Oh, duplikat. Duplikat itu kamu jangan ngisi dengan data yang sama. Nah, di refresh dulu coba tampilannya. Ya, nggak boleh kodenya sama karena itu jadi primary key. Kalau sudah ada data nggak bisa. Sembarang aja buat sembarang. Ya. Terus. Ya. Kalau mata kuliah, nama mata kuliahnya nggak apa-apa. Sama nggak apa-apa. Ini save. Oke. Balik dulu, back dulu. Back lagi ke daftar mata kuliahnya. Refresh dulu. Banyak tuh masuk semua itu. Ini masalahnya di header nih, buka. Nah, itu headernya masih mati. Header, itu header bawah. Header bawah. Dia belum kembali ke mata kuliah. Oke ya, muncul error seperti ini kalau kode mata kuliahnya dimasukkan sama dengan yang sudah ada di dalam database. Nah, karena apa? Karena kita sudah ngeset dia sebagai primary.
Jadi harusnya pada saat mengisi dipastikan kodenya itu beda. Nah, caranya gimana? Pakai program bisa. Dicek dulu kodenya itu, dicek dulu. Kalau dia sudah ada, maka dibikin gagal menambahkan data. Tapi kalau belum ada di dalam database, maka simpan datanya gitu. Nah, itu kita lewati dulu ya. Kita nggak akan membahas itu dulu, nantilah ya. Nah, di sini ya, kita sudah mengeset kode MK itu sebagai primary. Di sini primary, maka tidak boleh sama. Jadi kalau muncul pesan error seperti ini, dibaca dulu. Di sini ada tulisan duplicate entry, ya, 4K primary. Maka itu berarti kita menginputkan datanya sama dengan yang sudah ada, gitu ya. Itu harusnya dihandle dengan program memang. Ya, itu kita lewati dulu, nanti aja. Sudah ya? Sudah banyak yang berhasil? Ya. Sekali lagi saya tanya, ini sudah semua daftar hadirnya? Ada yang belum? Sudah ya? Nanti saya coret. Yang pertemuannya kosong sudah 3, hati-hati ya. UTS saja belum, sudah banyak yang kosong, ini nanti gimana? Oke, kemudian pertemuan selanjutnya hari Jumat depan kosong. Karena kemungkinan geladi wisuda, ya. Sabtunya, Sabtu depan wisuda. Mau ikut? Lulus dulu baru semester 3. Mau wisuda TK Al-Quran ya boleh lah. Karena hari Jumat itu nanti tidak masuk, saya akan share video sebagai pengganti pertemuan itu ya. Setelah itu nanti UTS. Jadi Jumat depan saya share video, saya bikin rekamannya dulu. Kemudian itu ada tugas yang harus dilaksanakan supaya saya yakin kalian itu memang mengikuti materi. Hah? Kemarin saya sampaikan lisan kan ya? Nah, jadi minggu depannya, 2 minggu ke depan kita UTS. Kisi-kisinya nunggu minggu depan. Karena materinya minggu depan terakhir. Untuk pembahasan tentang mengedit ya. Saya sampaikan duluan, jadi boleh silakan dicoba-coba dulu nyari informasi. Mengedit data mata kuliah, ini sudah nambah. Menampilkan data sudah. Ini sudah tampil data. Tampilnya sudah seperti ini, hapusnya sudah, menambah sudah hari ini. Nah, lalu di video berikutnya saya akan buat untuk mengedit data mata kuliah. Setelah itu baru kita UTS. UTS lisan. Ya.
santai aja. Hah? Dan nanti dulu belum, materinya belum habis. Nanti ya. Jadi habiskan dulu. Jadi CRUD ya, create, read, update dan delete itu untuk mata kuliah selesai gitu dulu. Nah, baru kisi-kisi. Kisi-kisinya seputar itu. Nah, sudah. Gitu. Nah. Oke ya, saya kira cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Waktu kita, sekali lagi saya selalu ulang-ulang ya, fleksibel. Karena berkaitan dengan urusan dunia dan akhirat ini. Kekurangan waktu dan sebagainya ya, termasuk kelebihan. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya secara tatap maya, bukan tatap muka ya. Selamat siang, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.